Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang AI with Netika yang beranggotakan Zaini Ramadan, Rifa Maulana Ibrahim, Salma Uktania Dewi, Pipin Sofia, Hilal Maulana, Syarif Hidayatullah, Dea Febriana, Wahdah Siti, dan Abdul Halim. Bayes network adalah model yang mencerminkan keadaan beberapa bagian dunia dan menggambarkan bagaimana state-state tersebut terkait dengan probabilitas. Karena Bayes network sendiri terkait dengan probabilitas, maka Bayes network memiliki sifat probabilistik. Kenapa memiliki sifat probabilistik? Karena Bayes network dibangun dari distribusi probabilitas dan hukum probabilitas. Adapun tugas dari Bayes network sendiri seperti diagnostik, penalaran, pemodelan sebab akibat, pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, deteksi anomali, dan prediksi. Untuk Bayes network sendiri, segala hal di dunia ini dapat dimodelkan oleh Bayes network. Bahkan diri Anda sendiri bisa dimodelkan oleh Bayes network. Hal lain yang bisa dimodelkan oleh Bayes network seperti suatu mobil, sebuah komunitas, sebuah ekosistem, bahkan sampai saham. Selanjutnya ada definisi Netika. Netika adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Norsi Software Corp yang digunakan untuk membuat, menganalisis, dan menerapkan jaringan Bayesian atau Bayesian Networks, dan diagram penuh atau influence diagram. Baik, jadi untuk langkah pertama, cara mendownload aplikasi Netica yaitu kita pastikan terlebih dahulu apakah laptop kita sudah terkoneksi sama internet atau belum. Jika belum, kita koneksikan terlebih dahulu ya. Nah, sudah terkoneksi ke internet, kita masuk ke browser bebas mau pilih mana saja. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian di sini kita ketikkan download Netica. Enter. Kemudian pilih ini ya yang paling atas, klik. Setelah masuk tampilan seperti ini, kita klik tombol download yang berwarna kuning ini, download, kemudian OK. Nah, karena di sini saya sudah mendownload, jadi tinggal langsung dibuka saja filenya. Klik 2 kali. Kemudian di sini kita bebas memilih penyimpanannya mau diletakkan di mana. Di sini saya menggunakan dokumen saja sebagai penyimpanannya. Kemudian pilih ini yang paling atas, unzip. Klik. Nah, setelah sukses klik OK. Tutup. Kita pergi ke dokumen. Kan tadi saya menyimpannya di file dokumen. Kemudian cari Netica 701 ini nih. Klik 2 kali. Kemudian klik 2 kali di Netica application. Klik 2 kali. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang limited mode. Baik, saya Pipin Sophia, saya akan menjelaskan tentang studi kasus sederhananya, yaitu di suatu halaman semua rumputnya itu basah. Rumput itu bisa dikatakan basah karena dipengaruhi beberapa hal, seperti langit mendung, terus hujan, atau juga bisa dipengaruhi alat penyiram kalau tidak hujan. Jadi, variabel yang terlibat dalam kasus di atas yaitu mendung, alat penyiram, hujan, dan rumput basah. Software yang bernama Netica ini digunakan untuk membuat Bayesian Network ini bisa dijalankan gitu. Nah, di sini ada untuk Bayesian Network ini di dalam software Netica ini bisa dibuat
dengan cara pertama di Softwarenetica ini kita buat diagram baru nih. Diagram baru ini dengan cara kita klik new, yang ini klik new net. Nah, akan tampil seperti ini. Akan lebih baik kita perjelas aja atau perbesar. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat node-node yang sesuai dengan diagram Bayesian Network yang sudah ada gitu. Yang pertama, untuk membuat node-nya kita klik yang gambar elips ini, yaitu namanya adalah add nature nodes. Nih, di sini double klik saja untuk membuatnya. Ketika kursornya udah seperti ini, jadi kita tinggal klik saja. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, kita akan membuat diagram Bayesian Network ini seperti ini, di mana ada node cloudy, ada node sprinkler, ada node rain, sama node wetgrass. Nah, ini cloudy ini mendung ya. Di sini sprinkle ini yaitu adalah alat penyiram air. Lalu di sini ada rain, itu hujan, wetgrass itu adalah rumput yang basah gitu. Nah, sebelum kita membuat Bayesian Network pada Netica ini, kita bahas dulu studi kasusnya. Jadi studi kasus ini yaitu studi kasusnya adalah di suatu halaman, suatu rumputnya itu basah. Rumput itu basah karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti langit mendung, terus hujan, atau juga bisa dipengaruhi oleh alat penyiram kalau tidak hujan gitu. Nah, itu ya studi kasusnya. Di sini diagramnya. Diagramnya ini sudah memiliki nilai-nilai probabilitasnya sendiri-sendiri gitu. Ada cloudy ini nilai probabilitasnya seperti ini, ada nilai true sama false, nilai true-nya 0,5 dan false-nya 0,5. Nah, di sini juga ada sprinkler atau alat penyiram ya, nilai probabilitasnya seperti ini. True-nya 0,1, di sini untuk false ininya 0,5 dan seterusnya. Di wetgrass juga sama ya. Kita masuk ke implementasi ya. Nah, kita bagi dua saja untuk layarnya, supaya lebih gampang. Bentar, kita tarik dulu yang ini ke sini supaya lebih kelihatan. Kita buat lagi ya seperti tadi caranya. Nah, klik ini, klik ini, klik ini. Kita buat 4 karena disamain dengan ini. Ketika sudah selesai, kita klik lagi ini. Nah, ketika sudah membuat node-node ini ya, kita kasih nama tiap node-nya gitu. Nah, di sini untuk node A dikasih nama mendung saja ya, karena cloudy itu bisa berawan, bisa mendung. Nah, di sini untuk state-nya kita kasih dengan nilai true sama false. Nah, di sini saya mengisinya dengan T untuk true. Nah, untuk membuat false-nya kita klik new, lalu false. False atau F di sini. Saya buatnya dengan F. Nah, setelah itu klik OK saja. Nah, nanti akan seperti ini hasilnya nih. Oke. Lanjutkan ke node-node berikutnya. Di sini node ini kita kasih nama alat penyiram. Alat penyiram. Nah, sama di sini state-nya kita kasih kita kasih nilai true sama nilai false. Nah, kita klik OK saja. Lalu untuk node ini kita kasih nama rain atau hujan. Hujan. Lalu sama di sini true, new, lalu false. Oke. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir ada wet grass atau rumput yang basah. Rumput basah. Oke. Di sini sama kita kasih nilai true, new sama false.
Tinggal klik oke. Nah, setelah gini kita kasih relasi atau panah-panah ini nih. Panah-panah yang ini dengan cara kita arahkan kursor ke gambar panah ini yang namanya adalah add link nih. Add link ini kita double klik lalu arahkan dari mendung ke alat penyiram sesuai dengan diagram yang ada. Ini ke sini, lalu ini ke sini, ini ke klik ini ke sini. Nah, seperti ini. Ketika udah, kita klik lagi ini. Nah, lalu ketika udah membuat relasinya ya, kita isikan nilai-nilai probabilitas ini sesuai dengan node yang tertera gitu. Jadi gimana sih caranya? Caranya seperti ini nih. Jadi klik kanan pada node yang ingin dikasih nilai, lalu klik table. Table ini untuk mengisi nilai-nilai true sama false-nya. Nah, di sini untuk node mendung ya, kita isi dengan nilai ini probabilitas yang C, terus yang T ini. T ini true ya. Jadi kita kasih dengan 0,5. Jangan lupa kita pilih yang probability ini untuk 0,5. Kita isi dengan titik 5 saja gitu. Titik 5. Nah, yang false ini tidak usah diisikan lah. Soalnya ketika kita klik apply setelah mengisikan nilai true ini akan otomatis terisikan juga gitu nilai false-nya seperti ini. Nah, seperti ini guys. Sama kan sama ini tuh. Selanjutnya kita yang node hujan ini nih. Node hujan ini kita kasih nilai sama dengan ini. Untuk nilai true yaitu 0,8 titik. Oh ya, di sini ketika 0,8 tidak usah tidak usah ditulis dengan nolnya. Terus di sini titik 8 saja gitu. Nah, di bawahnya ini adalah 0,2. 0,2 ini titik 2 saja, nggak apa-apa. Kita apply, kita oke. Maka nilainya akan sama dengan ini. Tuh. Selanjutnya ada alat penyiram nih. Alat penyiram ini kita kasih sama dengan ini nilainya. 0,1 berarti titik 1 saja. Ada 0,5 berarti titik 5 saja. Gitu. Kita apply, maka hasilnya akan sama yang keluar. Lalu yang terakhir di sini ada node rumput basah. Nah, untuk node rumput basah ini banyak ya karena si variabel rumput basah ini tergantung pada adanya sprinkler atau alat penyiram, lalu tergantung pada hujan gitu. Ini juga hujan juga bisa bergantung pada mendung ataupun sebalik gitulah. Ya, terus kita isikan yang ini nih. Nilai true ini kita isikan dengan 0,99. 0,99 ini tinggal tulis titik 99, lalu di sini ada 0,9 titik 9 saja. Itu. Lalu di sini ada sama 0,9. Selanjutnya ada 0 gitu. Kita klik apply, yes, maka hasilnya akan seperti ini. Ini memang agak beda entah kenapa ya, tapi yang lainnya memang sama gitu. Ini satu dan ini satu saja betul. Sudah itu klik OK saja. Nah, ketika sudah kita isikan nilai-nilai probabilitas dari tiap tabel ya, kita terus jalankan untuk program ini, yaitu dengan cara kita klik gambar petir Zeus ini ya, yang namanya adalah CompileNet nih. Nah, maka akan seperti ini. Nah, di sini sudah tertera nih
ketika mendung itu 50-50, hujan itu 50-50, lalu alat penyiramnya seperti ini ya, alat penyiramnya tuh. Lalu ini kondisi ininya. Nah, di sini kita akan ubah-ubah nih si ini yang garis-garis ini jadinya ketika hujan, misalkan curah hujan besar, berarti si rumput itu otomatis basah kan ya, logikanya emang seperti itu. Lalu misalkan di sini ketika si mendung itu nilainya tinggi, maka si rumput basah ini akan semakin tinggi gitu basahnya, nilai true-nya. Nah, gimana nih kalau misalkan ini mendung, tidak mendung, dan tidak hujan, dan alat penyiram pun dikit nilainya, maka si rumput pun gak akan basah karena memang tidak hujan, tidak mendung, dan alat penyiram pun tidak menyiramkan air gitu. Nah, selanjutnya gimana nih misalkan emang gak hujan terus gak mendung tapi alat penyiramnya nih gede, maka si rumput ini bakal basah gitu karena alat penyiram ini menyiramkan air ke rumput tersebut. Terus gimana nih kalau gak mendung tapi hujan, kan ada ya hujan panas-panas gitu. Nah, maka tetap si rumput ini akan basah gitu meskipun tidak mendung, dan alat penyiram pun tidak menyiramkan air. Lalu gimana kalau misalkan tidak hujan tapi alat yang tadi udah ya. Oke. Maka mungkin seperti itulah untuk penerapan Bayesian Network pada software atau aplikasi Netika ini. Dalam Bayesian Network di atas, variabel mendung adalah variabel independen dengan nilai probabilitas true 0,5 dan palsunya juga 0,5. Variabel alat penyiram, variabel hujan, dan variabel rumput basah merupakan variabel bersyarat di mana variabel hujan dan alat penyiram dipengaruhi variabel mendung, sedangkan variabel rumput basah dipengaruhi variabel hujan dan. Kesimpulannya yaitu Bayes Network merupakan model. Ini mencerminkan keadaan bagaimana beberapa dunia yang dimodelkan, dan ini menggambarkan beberapa state-state tersebut terkait oleh probabilitas. Sedangkan Netisa merupakan tools yang digunakan untuk mempresentasikan Bayes Network. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.